Halo, apa kabar anak-anak? Ya, berjumpa lagi bersama Pak Galih. Kali ini, di hari Rabu, Pak Galih ingin mengajak anak-anak semua untuk belajar bagaimana caranya membersihkan freezer kulkas. Ya, anak-anak, nanti Pak Galih akan memberikan sedikit contohnya. Anak-anak perhatikan ya, supaya anak-anak dapat memahami lalu nanti dapat mempraktekkan di rumah. Yang perlu anak-anak ingat adalah proses membersihkan freezer kulkas dari bunga es itu prosesnya sangat lama. Jadi anak-anak harus sabar ya, dari mulai mematikan freezernya, habis itu menunggu sampai bunga es itu mencair, bertahap kita membuang airnya hingga mengering kembali. Kita menggunakan kain bersih atau kain kanebo untuk membersihkan supaya menghilangkan bau-bau yang tidak sedap dari dalam freezer. Ya, perhatikan ya anak-anak ya. Pak Gal akan memberi contoh. Oke? Nah, anak-anak, Pak Galih tunjukkan ini adalah kulkas yang Pak Galih miliki di rumah. Nah, kulkas ini merupakan kulkas satu pintu, di mana salah satu keunggulannya pasti harganya lebih ekonomis. Namun, di balik itu ada beberapa kekurangan. Salah satunya adalah di bagian freezer, bunga esnya akan cepat menumpuk atau cepat menjadi banyak, sehingga kita wajib sering untuk membersihkannya. Nah, berikut Pak Gal akan mencontohkan bagaimana cara membersihkannya ya. Pertama kita buka dulu. Buka. Kebetulan kulkas Pak Galih sedang kosong ya anak-anak. Nah, setelah kita buka, kita akan matikan dulu sistem pendinginannya. Jadi tidak perlu kita mencabut kabel listriknya, tapi kita putar ini tombol ini, pengatur suhunya ini ke titik 0 ya, sehingga suhunya menjadi normal, tidak dingin lagi. Oke, nih Pak Galih tunjukkan nih. Nah, ini kita putar. Nah, ke arah off. Yang tadinya di sini kita putar ke arah off, sehingga kulkas ini secara umum tidak berfungsi, sistem pendinginannya tidak berfungsi ya. Lalu tahap berikutnya adalah nih, Pak Galih akan menunjukkan bunga es yang ada di freezer Pak Galih. Sudah terlihat ya bayang-bayangnya ya. Nih. Nah, ini isi yang ada di dalam freezer kita turunkan ya. Kita keluarkan terlebih dahulu ya. Supaya bahan makanannya ini tidak rusak. Oke. Nih. Ingat, proses mendinginkan atau membersihkan freezer dari bunga es ini prosesnya cukup lama. Bisa membutuhkan waktu lebih dari 1 jam, sehingga kita harus sabar supaya bagian ini dalam freezer ini tidak rusak. Oke, kita tutup kembali. Nih, nanti bagian sini pun kita dapat bersihkan ya. Tuh. Nah, anak-anak, kebetulan di tempat Pak Galih, kulkas Pak Galih, itu tempat ini juga berfungsi sebagai penampung air. Jadi ketika
kulkas ini dinonaktifkan, maka bunga es yang ada di dalam freezer akan mulai mencair dan nanti akan ditampung di tempat ini. Jadi tempat ini selain sebagai tempat penyimpanan daging, juga sebagai tempat penampung air ketika freezer dinonaktifkan. Jadi secara berkala wajib kita cek, terus kita buang airnya jika sudah terisi, ya, supaya tidak mengotori di bagian lainnya. Nah, selain itu kita juga dapat membersihkan di bagian-bagian bawahnya ini menggunakan lap bersih, kain bersih ya. Menggunakan kain bersih sehingga bau-bau yang tidak sedap yang mengganggu penciuman kita dapat dihilangkan. Oke. Demikian anak-anak penjelasan dari Pak Galih. Nah, ada yang harus diperhatikan nih oleh anak-anak semua. Ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan saat sedang membersihkan freezer kulkas, ya. Yang pertama, menggunakan benda tajam ini tidak boleh, ya. Contohnya benda tajam yang dimaksud adalah, ini ada pisau, terus obeng, nih sendok, garpu. Sendok dan garpu ini juga tidak boleh ya. Ini karena benda terbuat dari besi dan keras. Benda-benda ini dapat merusak komponen atau peralatan elektronik yang ada di dalam freezer. Yang niatnya kita bagus untuk membersihkan bunga es, namun dapat berakibat fatal atau berakibat buruk karena dapat merusak dari freezer tersebut. Nah, yang kedua adalah tidak mengeluarkan bahan makanan dari dalam kulkas saat membersihkan bunga es. Mengapa hal ini tidak boleh dilakukan? Saat freezer dimatikan, secara otomatis kulkas tidak bekerja, sehingga di dalam kulkas suhu menjadi normal. Yang tadinya dingin berangsur-angsur menjadi ke suhu normal. Karena bunga es yang ada di dalam kulkas mulai mencair. Sehingga ini dapat merusak bahan makanan jika tetap berada di dalam kulkas. Nah, yang ketiga, menyiram kulkas dengan air, namun tidak sewajarnya. Nah, kulkas adalah termasuk benda elektronik yang dapat berbahaya jika disiram menggunakan air, apalagi di tempat-tempat yang berbahaya. Itu. Demikian anak-anak penjelasan Pak Galih dan contoh dari Pak Galih. Praktekkan, lakukan di rumah ya. Jangan bosan, jangan lelah untuk membantu orang tua dan tetap menjaga protokol kesehatan. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat sehingga kita dapat berjumpa kembali. Oke, semua dadah.